surah Al-Kahf untuk memberikan pesan ada gua khusus, bukan gua yang lain-lain, gua tertentu yang di dalamnya luasnya cukup untuk beberapa orang. Itulah yang ditemukan oleh para pemuda tadi. Ketika berlindung dari kejaran raja yang zalim dan pasukannya, mereka menemukan gua itu. Maka dirangkai itu informasinya oleh Al-Quran. Di Quran surah dengan namanya surah ke-18 Al-Kahf. Ini inti surahnya. Perhatikan baik-baik. Lihat ayat 10-nya. Idh awal fitsyatu ilal kahfi. Seakan-akan Allah ingin katakan pada kita, hei, saya mau kisahkan pada kalian kisah para pemuda yang berlindung di gua karena kejaran orang-orang yang ingin menzalimi. Tidak ada tempat lain kecuali gua ini. Lalu kalian pelajari ya, pelajari, pahami, dalami. Ketika mereka cuma menemukan gua itu yang cukup untuk beberapa orang itu, persoalannya, maaf, makanan, bekal tidak mencukupi. Yang kedua, suasananya nggak seperti di rumah. Ya gua, nggak percaya, masuk gua. Coba lihat, bagaimana keadaannya? Belum tentu ada cahaya. Sekalipun ada, terbatas sifatnya. Nanti kita lihat beberapa ayat-ayat turunannya. Terbatas, cahaya terbatas, bekal pun terbatas. Dan sangat dahsyat dari keterbatasan itu, kan mereka sedang dikejar-kejar. Kalau nampak ketahuan di hadapan, sudah. Taruhannya bukan sekedar ditangkap, nyawa taruhannya. Wafat. Maka mereka tidak ada pilihan lain kecuali bersembunyi di situ. Dalam keadaan ini, tempatnya di gua, keadaannya sangat terbatas, bekalnya juga terbatas, cahaya tidak banyak, singkatnya sulit, bukan cuma sulit, sulitnya adalah double, luar biasa. Maka apa yang terjadi ketika dihadapkan pada seperti itu? Ingat, jangan lihat guanya. Karena nanti ketika Anda diberikan hikmahnya, Allah memberikan gambaran, bukan guanya yang penting, suasananya yang mesti Anda ketahui. Karena ada orang gak masuk gua, masuknya rumah yang luas. Masuk rumah luas, tempat tidurnya enak, tapi dia nggak bisa menikmati karena dia sedang dihadapkan pada persoalan seakan-akan dikejar sesuatu sehingga semua terasa sempit. Ke kantor, padahal mobilnya enak, naiknya Mercy, tapi rasa angkot. Selalu ada goncangan. Naik angkot ada goncangan, wajar. Ini naik Mercy yang tenang, tapi hatinya berguncang. Dagdikduk tidak karuan, seperti di bahu jalan. Yang kedua bertemu polisi di jalan. Nah ini persoalannya apa? Orang tuh gelisah. Ada yang di pekerjaan, Anda ada persaingan, tiba-tiba ada yang ingin menyingkirkan Anda. Dagangan Anda dijahili, Anda bahkan kemudian mau ada ancaman, ada macam-macam. Ada yang dengan kedudukan, ada yang cuma di jabatan, ada bahkan yang di kampus, ada macam-macam. Sampai saking singkatnya, puncaknya secara singkat Anda berada di situasi sempit, gelisah luar biasa. Makanan ada, tapi nggak bisa makan. Kadang di rumah tangga, ikan aneh. Hidup berdampingan, tapi saling bertolak belakang. Tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, tapi tidak saling sapa. Ya kadang-kadang mau makan gak enak, terasa sempit hatinya, keadaannya gak nyaman. Maka ini bocoran rahasianya. Ketika pemuda itu menemukan tempat yang demikian dengan segala suasananya, apa yang pertama kali diminta oleh mereka? Tuh lihat. Nih saya mau katakan, mereka gak minta teman-teman sekalian makanan. Rabbana atina min ladunka ta'aman. Ya Allah, mohon ya Allah, Engkau kan mencintai kami. Kami beriman, berlari dari kezaliman untuk mendekat kepadamu ya Allah. Ini gua pasti enggak ada makanannya. Ya Allah, anugerahkan kami makanan. Tidak. Rabbana atina min ladunka nuran. Ya Allah, kami enggak ada cahaya nanti di gua. Mohon ya Allah, berikan kami cahaya. Tidak. Rabbana atina min ladunka kasuran. Ya, ya Allah. Ya kalau bahasa orang Indonesia misalnya kan. Ya Allah, kami nanti di sana gua tempatnya sangat keras ya Allah, maka mohon minimal adakan kasur di situ. Rabbana atina min ladunka kasuran, ya bisa. Minta. Tidak. Ternyata yang diminta bukan kenyamanan tidur, bukan makanan, bukan cahaya. Mereka meminta dengan satu kalimat yang kalau itu diucapkan semua diberikan. Mereka meminta dengan satu kalimat yang ketika itu diucapkan semua diberikan. Tidur alasnya keras, tapi dibikin tidur nyaman sampai nggak sadar 300 tahun kurang lebih tidur. Antum alas nyaman, 3 menit sekali bangun. Kenapa Pak? Mimpi ketemu siapa? Sate 200 tusuk. Pak. Masalah lagi. Ini alasnya luar biasa keras. Alas keras, cahaya itu terbatas, makanan hampir nggak ada, tapi dibikin tidur nyaman. Saking nyamannya 309 tahun. Wah, mau kayak gitu tidur 309 tahun? Tapi enaknya itu begini, enaknya begitu bangun gak kerasa tidur itu udah lama. Kayaknya baru tadi gitu. Ya, kan biasanya kayak gitu tuh kalau subuh-subuh mau bangun kan? Ya, subuh-subuh mau bangun duduk. Ya.
Ada yang sangat nikmat, deep sleep namanya, tidur yang dalam, deep sleep. Cuma 5 menit tapi rasanya panjang gitu, Masya Allah. Itu luar biasa. Ada yang kebalik, panjang rasanya sebentar, sebentar rasanya panjang, nikmat, berisi tidurnya. Yang mau saya katakan, bukan persoalan tidur dan lain sebagainya, kenyamanan Allah berikan. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina billadunka rahmatan. Wahayyi lana min amrina rasyada. Tuh. Ketika Anda dihadapkan pada sebuah kesulitan tingkat tinggi. Yang solusinya kata orang ini mustahil. Gimana masuk gua ke toiletnya gimana? 309 tahun. Anda bayangkan. Anda aja di sini kadang-kadang 2 jam gak betah. Ya, gak betah bukan karena taklim. Kadang-kadang ke toilet tahan. Kalau ke toilet gak dapat tempat lagi gitu kan. Saya tahu saya. Saya paham. Ya. Ini 309 tahun semua diberikan kenyamanan oleh Allah. Kalau Anda mendapati situasi serupa yang kata orang itu sulit luar biasa, maka jalannya satu. Dibandingkan minta dunia, lebih baik minta rahmat kepada Allah. Mintakan rahmat. Begitu rahmat diturunkan, semua kesulitan hilang. Enak gitu. Nah doanya, catat doanya itu. Itu doanya. Di saat Anda dihadapkan pada kesulitan tingkat tinggi, entah itu persoalan di rumah tangga, entah itu di kantor, entah itu mungkin saat ada penyakit divonis yang luar biasa, entah itu ada persaingan dalam kehidupan bisnis, jabatan dan sebagainya. Doanya khusus nih, catat yang tadi. Ya karena hukum dari asbabun nuzul dalam ilmu tafsir, kaidahnya mengatakan begini. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah itu, pelajaran itu, hikmah itu, hukum itu jangan dilihat kepada sebab khususnya, tapi dilihat pada keumuman lafadznya. Allah memberikan gambaran lewat ayat ini dengan sifat yang umum. Kejadian yang menimpa beberapa pemuda tadi, tapi hikmahnya diberikan pada orang-orang di masa yang akan datang. Kalau Anda punya kejadian yang sifatnya serupa, walaupun tempatnya beda. Dia di gua, Anda di kantor. Mereka di gua, Anda di rumah tangga. Mereka di gua, Anda di perusahaan. Tapi sifatnya serupa. Sulit, sakit, ada tantangan, terancam. Maka doanya sama. Apa itu doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Begitu cara ngajinya tiap malam Jumat. Bukan cuma dibaca. Dibaca itu dapat pahalanya, dapat kita. Tapi kita harus mendapatkan hikmahnya. Kenapa tiap Jumat kita disunahkan membaca surat Al-Kahf? Karena di situ ada kemudahan-kemudahan yang kalau Anda pelajari setiap Jumat selesai urusan Anda.